warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Prodi HES dan juga PGMI mendapat tugas untuk mewawancarai mengenai HW. Sebelumnya kami terima kasih sudah disediakan tempat dan juga meluangkan waktu untuk kami agar bisa wawancara. Yang pertama, apa itu arti dari HW? Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Sekretariatan HW Kota Unima. Nah, mengenai pertanyaan pertama, apa itu HW? HW sendiri adalah gerakan kepanduan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1918. Itu arti dari HW sendiri yaitu pembela tanah air. Karena pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sehabis pulang dari tabligh akbar itu melihat sekelompok pemuda-pemuda Jepang itu membuat sebuah kayak komunitas kemudian kepanduan. Ketika melihat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan berinisiatif untuk membuat organisasi kepanduan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Nah, kemudian didirikan HW itu sendiri sampai sekarang sudah berumur 1 abad lebih. Kemudian apa visi-misi dari HW dalam organisasi? Kalau visi dan misi dari Hizbul Wathan sendiri itu tentunya ada banyak, akan tetapi intinya yaitu adalah untuk menerapkan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada menanamkan nilai Islam itu sendiri di dalam diri setiap pemuda di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Muhammadiyah. Itu intinya seperti itu. Yang selanjutnya itu mengenai HW, itu apakah ada perbedaan di masa yang lalu sama yang sekarang? Mungkin lebih berkembang atau gimana gitu, Mas? Kalau HW zaman dulu dengan zaman sekarang tentunya udah beda ya. Kalau zaman dulu kan masih anggotanya masih sedikit, kalau sekarang kan sudah banyak yang minat di HW. Setiap kampus insya Allah juga sudah ada siswanya, terutama yang Muhammadiyah itu pasti ada insya Allah. Nah, kemudian di sekolah-sekolahan itu sudah banyak sekolah Muhammadiyah yang menerapkan Hizbul Wathan itu, tapi juga ada beberapa yang masih pramuka, tapi itu tidak masalah karena itu juga sama saja organisasi kepanduan. Nah, kalau perbedaannya zaman dulu zaman sekarang itu paling cuma dari segi kepengurusan itu sudah beda. Tentunya orang zaman dulu dengan sekarang kan berbeda. Kondisi masa lalu dengan sekarang kan sudah beda. Kalau masa lalu mungkin program kerjanya hanya sederhana, yang penting latihan, menerapkan nilai-nilai yang disiplinan di anak-anak HW tersebut. Tapi kalau zaman sekarang itu juga lebih memprioritaskan bukan hanya diri kita, bukan hanya anggota HW saja, tapi bisa lebih ke masyarakat gitu. Ya itu mungkin cuma perbedaannya cuma dari segi zaman saja. Pertanyaan selanjutnya ya Mas, bagaimana pembagian struktur dalam HW itu sendiri? Kalau pembagian struktur dalam organisasi Hizbul Wathan itu tentunya yang pertama ada ketua, kemudian ada sekretaris dan bendahara. Itu yang wajib 3 itu, karena 3 ini adalah badan pimpinan harian yang di atas semua pengurus di bawahnya. Yang ada di atas itu adalah BPH itu 3, ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian untuk bidang-bidangnya itu tergantung kondisi dari organisasi tersebut atau daerah tersebut. Misalnya di sini di Unima itu kan ada 5 bidang. Yang pertama ada bidang logistik, ada bidang perkaderan, ada bidang organisasi, ada bidang media dan komunikasi, dan yang satu adalah bidang AIK. Itu yang ada di Unima. Sedangkan yang ada di yang daerah lain itu tentunya berbeda-beda, tergantung kondisi daerah tersebut membutuhkan bidang apa. Selanjutnya, seperti apa program-program kerja di HW? Nah, seperti tadi yang saya katakan, kalau program kerja itu juga tergantung setiap daerahnya. Kalau di HW Unima itu sendiri itu ada beberapa program kerja, yaitu tentang latihan rutin kepanduan,
kemudian ada pengajian keliling, kemudian mungkin nanti ada kayak silaturahim antar kafilah. Kalau di Unima ini kan organisasi paling bawah tingkatnya, nah itu nanti akan ada program temu kafilah, mungkin kita ketemu dengan HWUMY atau HWUMS atau HW Unimus itu. Kemudian ada program seperti lomba-lomba untuk kalangan anak-anak SMK atau anak-anak SMP gitu. Kemudian ada program yang seperti mengajar HW di sekolah-sekolahan. Barangkali ada sekolahan yang membutuhkan guru HW, nah insya Allah nanti kami siap menerjunkan anggota kami sebagai pelatih di sana. Itu beberapa program kerja kami. Terus program apa saja Mas yang sudah terrealisasi di periode ini? Kalau program kerja di masa periode ini itu kan hanya singkat ya, selama 1 tahun. Jadi yang sudah terlaksana itu sementara hanya pengajian rutin, itu keliling di tiap rumah-rumah anggota kafilah sudah berjalan 4 kali. Kemudian rapat rutin itu tiap 2 minggu sekali, itu insya Allah sudah terrealisasikan. Kemudian iuran infak setiap rapat itu setiap anggota 2.000, itu juga sudah jalan. Kemudian follow up untuk kader yang baru mendaftar di HW, itu juga alhamdulillah sudah terlaksana, walaupun hanya lewat virtual. Secara virtual itu lewat Zoom, itu dulu sudah. Kemudian ini insya Allah nanti bukannya hari Ahad itu akan ada follow up lagi, itu semua pengurus dan kader yang baru daftar itu akan kumpul sekalian screening gitu. Kemudian untuk agenda program kita terdekat yaitu untuk Diksar, tapi itu juga menunggu dari LP2MA itu membolehkan atau tidak. Apabila boleh ya nanti kita laksanakan Diksar, kalau tidak boleh ya mungkin kita tunda selama pandemi ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena sudah disediakan waktu untuk kami wawancara. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Saya juga mohon maaf atas nama seluruh anggota Perwakilan Unima apabila dalam penyambutan atau penyediaan tempat atau mungkin tadi ketika saya menjawab pertanyaan kurang berkenan di hati mbak-mbaknya sekalian, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena hanya inilah yang dapat kami berikan, belum bisa lebih. Dan semoga untuk tugas mata kuliah AIK ini bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.